Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Kembali lagi dalam video pembelajaran jarak jauh Matematika kelas 8 SMP. Di dalam video ini kita akan membahas tentang sistem persamaan linear dua variabel part 2. Bersama saya, Ibu Ratna Prabawati, SPD. Di dalam video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang metode-metode apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengetahui himpunan penyelesaian dari suatu sistem persamaan linear dua variabel. Yang mana metode-metode tersebut adalah 1. Metode grafik, 2. Metode eliminasi, 3. Metode substitusi, dan yang keempat, metode campuran. Contoh kasus, suatu hari Andi dan Bagas bermain kelereng di halaman rumah Bagas. Sebelum mereka memulai permainan, Andi dan Bagas mencoba menghitung jumlah kelereng mereka. Ternyata didapatkan total seluruh kelereng mereka adalah 20 butir, sedangkan selisih kelereng Andi dan Bagas adalah 4 butir. Pertanyaannya, berapakah jumlah masing-masing kelereng Andi dan Bagas? Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, kita akan mencoba mencari himpunan penyelesaiannya dengan menggunakan 4 metode yang telah disebutkan di slide sebelumnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat model matematika dari suatu soal cerita. Sebelum kita terapkan model matematikanya ke dalam metode-metode penyelesaian. Yang pertama, misalkan banyaknya kelereng Andi kita misalkan dengan huruf X dan banyaknya kelereng Bagas kita misalkan dengan huruf Y. Pada kalimat yang pertama tertera total seluruh kelereng mereka adalah 20 butir. Artinya banyaknya kelereng Andi ditambah banyaknya kelereng Bagas adalah 20 butir, sehingga kalimat matematikanya menjadi X ditambah Y sama dengan 20. Kemudian kalimat yang kedua yaitu selisih kelereng Andi dan Bagas adalah 4 butir. Artinya banyaknya kelereng Andi dikurangi banyaknya kelereng Bagas adalah 4 butir. Didapatkan kalimat matematikanya yaitu X dikurangi Y sama dengan 4. Di sini kita asumsikan bahwa banyaknya kelereng Andi lebih banyak daripada banyaknya kelereng Bagas. Dari dua persamaan ini, kita bisa dapatkan suatu SPLDV, yaitu yang pertama X ditambah Y sama dengan 20 dan X dikurangi Y sama dengan 4. Metode yang pertama yaitu metode grafik. Untuk metode grafik, sama seperti cara yang telah saya jelaskan pada video pembelajaran sebelumnya, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Nah, sekarang kita buat tabel yang pertama. Untuk persamaan X ditambah Y sama dengan 20, ada kolom yang pertama itu X, Y, kemudian pasangan X, Y. Kemudian kolom yang kedua, X-nya kita beri angka 0, kolom yang ketiga, Y-nya kita beri angka 0. Untuk kolom yang kedua, X sama dengan 0, maka nilai Y-nya adalah 20. Dari sini bisa kita simpulkan pasangan X, Y-nya yaitu 0,20. Kemudian untuk kolom yang ketiga, Y sama dengan 0, didapatkan X sama dengan 20. Sehingga pasangan X, Y-nya menjadi 20,0. Ini adalah tabel yang pertama. Kemudian kita membuat tabel yang kedua untuk persamaan X dikurangi Y sama dengan 4. Sama caranya seperti tabel yang pertama. Nah, sekarang untuk X sama dengan 0, bisa kita dapatkan Y-nya sama dengan negatif 4. Sehingga pasangan XY-nya didapatkan 0, negatif 4. Kemudian untuk kolom yang ketiga, ketika Y-nya 0, X-nya bisa kita dapatkan yaitu sama dengan 4, sehingga pasangan XY-nya menjadi 4,0.
Bila 4 titik koordinat ini sudah kita dapatkan, maka kita gambar diagram kartesiusnya atau sistem koordinat kartesiusnya seperti ini. Nah, untuk titik yang pertama yaitu 0,20, kita gambar pada koordinat kartesiusnya seperti ini. Kemudian titik yang kedua yaitu 20,0 seperti ini. Dari dua titik ini kita hubungkan suatu garis lurus. Nah, tampak seperti pada layar di HP kalian atau di laptop kalian. Garis tersebut merupakan garis yang mewakili persamaan X ditambah Y sama dengan 20. Kemudian untuk yang persamaan kedua, titik yang pertama yaitu 0,-4 kita gambarkan terletak di situ. Kemudian titik yang kedua 4,0 kita gambarkan pada diagram kartesius. Kemudian dari dua titik tersebut kita hubungkan suatu garis lurus menjadi seperti ini. Nah, kalau bisa kalian perpanjang garisnya sepanjang mungkin sehingga dua garis bisa bertemu. Dari dua garis ini kita bisa lihat bahwa di antara garis yang berwarna merah dan garis yang berwarna kuning terdapat perpotongan di titik 12,8. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah 12,8 yang artinya banyaknya kelereng Andi sama dengan 12 butir dan banyaknya kelereng Bagas sama dengan 8 butir. Contoh soal. Dengan metode grafik, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x dikurangi y sama dengan 3. Langkah yang pertama yaitu kita buat tabel yang pertama dulu untuk persamaan 2x plus 3y sama dengan 6. Masih dengan tahapan yang sama, ketika x-nya sama dengan 0, maka didapatkan y-nya sama dengan 2. Sehingga untuk pasangan X, Y-nya didapatkan 0,2. Kemudian saat Y-nya sama dengan 0, kita masukkan ke dalam persamaannya untuk mencari nilai X-nya, didapatkan X-nya sama dengan 3. Sehingga untuk pasangan X, Y-nya kita dapatkan 3,0. Kemudian untuk persamaan yang kedua, X min Y sama dengan 3. Untuk X sama dengan 0, kita dapatkan Y-nya yaitu negatif 3, sehingga pasangan X, Y-nya yaitu 0, min 3. Lalu untuk Y sama dengan 0, kita dapatkan X-nya sama dengan 3, sehingga pasangan X, Y-nya yaitu 3,0. Kita sudah dapatkan 4 titik koordinat, kemudian kita gambarkan pada diagram kartesius seperti ini. Pada persamaan yang pertama, 2x ditambah 3y sama dengan 6. Titik yang pertama yaitu 0,2, kita gambarkan di sini. Kemudian titik yang kedua, 3,0, kita gambarkan di sini. Dari dua titik tersebut, kita hubungkan suatu garis lurus. Maka terbentuk seperti itu. Garis biru merupakan garis yang mewakili persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kemudian untuk persamaan yang kedua, titik yang pertama 0,-3 kita gambarkan di situ. Kemudian 3,0 kita gambarkan di situ. Nah, dari dua titik ini kita gambar garis lurus atau kita hubungkan suatu garis lurus akan terbentuk seperti ini. Garis yang berwarna orange merupakan garis yang mewakili persamaan X min 3, X min Y sama dengan 3. Bisa kalian lihat bahwa garis yang berwarna biru dan garis yang berwarna orange berpotongan di satu titik, yaitu titik 3,0. Sehingga himpunan penyelesaiannya yaitu buka kurung kurawal, buka kurung biasa, 3,0, tutup kurung biasa, tutup kurung kurawal. Selanjutnya yaitu metode eliminasi.
Metode eliminasi intinya yaitu kita menghilangkan salah satu variabel yang ada pada sistem persamaan linear dua variabel dengan tujuan untuk mencari nilai variabel yang tidak kita hilangkan. Bu Ratna ulangi, tujuan dari metode eliminasi ini kita menghilangkan salah satu variabel dari SPLDV itu untuk mencari nilai variabel yang tidak kita hilangkan. Kita lanjutkan langsung ke contoh soalnya. Kita gunakan soal tentang kelereng Andi dan Bagas tadi. Sudah kita dapatkan SPLDV-nya yaitu X plus Y sama dengan 20 dan X min Y sama dengan 4. Di sini Bu Ratna misalkan X plus Y sama dengan 20 itu persamaan 1 dan X min Y sama dengan 4 itu merupakan persamaan nomor 2. Langkah pertama, kita eliminasi variabel Y, yang artinya kita menghilangkan variabel Y atau huruf Y yang ada pada SPLDV. SPLDV yang di atas kita tuliskan kembali. Karena kita akan menghilangkan variabel Y, di sini hal pertama yang harus kita lihat adalah tanda yang ada di depan variabel. Di sini tanda di depan huruf Y-nya pada persamaan pertama itu bertanda plus atau positif, dan pada persamaan 2 tanda yang di depan variabel Y bertanda negatif. Perlu ditekankan bahwa dua tanda ini jenisnya berbeda, sehingga untuk mengeliminasi variabel Y, operasi yang harus kita lakukan yaitu operasi penjumlahan. Sekali lagi Bu Ratna tekankan, bila tanda di depan variabel yang akan kita eliminasi berbeda, maka operasi yang kita gunakan yaitu operasi penjumlahan. Dari sini kita dapatkan X yang pertama ditambah X yang kedua menjadi 2X. 20 ditambah 4 menjadi 24. Kita sederhanakan, bertemu X sama dengan 12. Dari sini, ketika kita menghilangkan nilai variabel Y-nya, maka kita dapatkan nilai dari variabel X-nya. Nah, karena X-nya sudah bertemu atau sudah ketemu nilainya, maka langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai dari variabel X. Caranya sama. Langkah yang kedua, eliminasi variabel X. Kita tuliskan kembali SPLDV-nya, X plus Y sama dengan 20, X min Y sama dengan 4. Nah, karena di sini kita akan menghilangkan variabel X, kita coba lihat tanda yang ada di depan huruf atau variabel X. Di sini sama-sama positifnya, sehingga bila tandanya sama atau menunjukkan tanda yang sama, operasinya yaitu dikurangi. Nah, di sini ada perbedaan. Bila tanda di depan variabel yang akan kita hilangkan berbeda, maka operasinya adalah ditambah. Nah, bila tanda di depan variabel yang akan kita eliminasi sama, maka operasinya yaitu dikurangi. Dari pengurangan ini, X dikurangi X habis. Di sini plus Y dikurangi negatif Y didapatkan 2Y sama dengan 20 dikurangi 4 sama dengan 16. Sehingga 2Y sama dengan 16, ketika kita sederhanakan didapatkan Y sama dengan 8. Nah, dari sini langkah 1, langkah 2 sudah kita lalui. Metode ini sudah selesai jalan hitungannya, tinggal kita mencari kesimpulannya atau menentukan kesimpulannya. X sama dengan 12, Y sama dengan 8. Jadi, himpunan penyelesaiannya yaitu buka kurung kurawal, buka tanda kurung, 12,8, tutup kurung kurawal. Artinya, banyaknya kelereng Andi sama dengan 12 butir, dan banyaknya kelereng Bagas sama dengan 8 butir.
Contoh soal, masih dengan contoh soal yang sama dengan yang tadi, dengan metode eliminasi, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x dikurangi y sama dengan 3. Kita coba terapkan SPLDV ini dengan menggunakan metode eliminasi. Langkah yang pertama yaitu eliminasi variabel y, berarti kita akan mencari nilai dari variabel x. Kita tuliskan dulu SPLDV-nya, 2x ditambah 3y sama dengan 6, x dikurangi y sama dengan 3. Nah, perhatikan di sini. Di situ, karena kita akan menghilangkan variabel y, pertama yang dilihat adalah tandanya berbeda, tetapi yang harus kita tekankan di sini adalah koefisien dari y-nya menunjukkan angka yang tidak sama. Pada persamaan yang pertama, koefisien dari variabel y bernilai 3, sedangkan koefisien dari variabel y pada persamaan kedua yaitu 1. Bila di sini tidak tertulis angka, berarti dia mewakili angka 1 ya. 3 dengan 1 menunjukkan angka yang berbeda. Sedangkan syarat utama terjadinya eliminasi, koefisien dari variabel yang akan dieliminasi harus bernilai sama. Di sini 3, kemudian di sini 1, sehingga kita cari KPK-nya. 3 dengan 1, KPK-nya adalah 3. Sehingga kedua persamaan ini, variabel y-nya harus mempunyai koefisien yang sama. Untuk itu, solusinya kita ubah persamaan yang pertama karena sudah menunjukkan angka 3, berarti cukup dikalikan 1 atau tetap. Sehingga kita tulis ulang 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kemudian untuk persamaan yang kedua, karena di sini koefisiennya masih 1, agar menjadi ketiga, maka persamaan yang kedua dikalikan dengan 3, sehingga didapatkan x dikali 3 menjadi 3x, min tetap min, 1 dikali 3 sama dengan 3y, sama dengan 3 dikali 3 menjadi 9. Dari sini kita sudah bisa lihat bahwa koefisien dari huruf y sudah sama, barulah kita bisa mengoperasikan untuk eliminasi variabel y. Di sini tandanya berbeda, artinya operasi yang kita berlakukan yaitu operasi penjumlahan. Setelah kita jumlah didapatkan 5x sama dengan 15, kita sederhanakan x sama dengan 3. Karena nilai x sudah kita ketahui, maka langkah selanjutnya yaitu eliminasi variabel x, yang mana kita akan mencari nilai dari variabel y. Masih sama, kita tuliskan SPLDV-nya, 2x ditambah 3y sama dengan 6, dan x dikurangi sama dengan 3. Nah, di sini kita lihat variabel x-nya. Ditunjukkan bahwa tandanya sudah sama, sama-sama positif, hanya saja koefisien dari variabel x-nya tidak menunjukkan angka yang sama. Sehingga solusinya kita samakan dulu, di sini angka 2, di sini angka 1, berarti KPK-nya adalah angka 2, maka kita harus menjadikan koefisien dari variabel x menjadi 2 semuanya. Karena persamaan yang pertama sudah menunjukkan angka 2 koefisiennya, maka persamaan yang pertama dikalikan 1 atau tetap. Nah, untuk persamaan yang kedua, kita kalikan dengan angka 2, sehingga masing-masing suku kita kalikan dengan 2, didapatkan 2x dikurangi 2y sama dengan 6. Di sini koefisien variabel x sudah menunjukkan angka yang sama, sehingga kita bisa mengoperasikannya atau bisa mengeliminasinya. Karena juga tanda dari variabel x ini juga sama, yaitu sama-sama positif, sehingga operasinya yaitu pengurangan. Setelah kita kurangi didapatkan 5y sama dengan 0. Kita sederhanakan, y sama dengan 0. Di sini kita dapatkan nilai x sama dengan 3 dan y sama dengan 0.
0. Jadi kesimpulannya adalah himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah buka kurung kurawal, buka tanda kurung 3,0 tutup kurung kurawal. Berikutnya yaitu metode substitusi atau nama lainnya dengan mengganti. Masih kita gunakan SPLDV pada kasusnya Andi dan Bagas tadi, yaitu persamaan yang pertama X ditambah Y sama dengan 20, kita misalkan persamaan 1, X dikurangi Y sama dengan 4, kita misalkan dengan persamaan nomor 2. Langkah yang pertama yaitu kita ubah dari persamaan 2, sebenarnya ini terserah ya, mau pilih persamaan 1 atau persamaan 2, bisa kalian pilih, terserah kalian. Hanya saja di sini Bu Ratna memilih untuk menggunakan persamaan 2. Bila kalian ingin menggunakan persamaan 1 juga tidak masalah. Dari persamaan nomor 2, yaitu X dikurangi Y sama dengan 4, ekuivalen dengan X sama dengan Y ditambah 4. Jadi Bu Ratna ubah di mana variabel X-nya berada di ruas kiri dan variabel selain X itu Bu Ratna pindah ke ruas kanan sehingga didapatkan X sama dengan Y plus 4 dan di sini saya misalkan menjadi persamaan nomor 3. Setelah kita dapatkan persamaan nomor 3, langkah selanjutnya yaitu substitusi persamaan 3 ke persamaan 1. Karena tadi Bu Ratna menggunakan persamaan 2, otomatis pada langkah yang kedua ini kita substitusikan ke persamaan yang belum kita pakai, yaitu persamaan 1. Bila kalian langkah pertama menggunakan persamaan 1, setelah menemukan persamaan 3, langkah yang kedua yaitu substitusikan persamaan 3 ke persamaan 2. Gitu ya. Nah, kita substitusikan. Untuk persamaan 1, X ditambah Y sama dengan 20. Pada persamaan 3, diketahui bahwa X sama dengan Y ditambah 4. Berarti pada persamaan 1 ini, yang ada huruf X-nya, kita ganti dengan Y ditambah 4. Sehingga kita dapatkan, bila kita gantikan atau kita substitusikan, budayakan memberikan tanda kurung sehingga bisa membedakan bahwa ini terjadi pergantian persamaan, pergantian suatu variabel seperti itu. Di sini X-nya kita ganti dengan Y plus 4, kemudian plusnya tetap plus, Y-nya tetap Y, kemudian tetap sama dengan 20 tetap 20. Dari sini, karena di depan tanda kurung tidak ada pengalinya atau pengalinya hanya angka 1, maka disederhanakan dengan cara buka tanda kurungnya, Y menjadi Y plus 4 ditambah Y sama dengan 20. Nah, kemudian kita sederhanakan suku yang sejenis kita operasikan. Di sini ada Y sama Y, sehingga Y ditambah Y menjadi 2Y, plus 4 tidak mempunyai teman, berarti tetap kita tuliskan menjadi plus 4 sama dengan 20. Kemudian di sini untuk suku yang tidak memuat variabel pada ruas kiri, kita ubah menjadi 0. Agar 4-nya berubah menjadi 0, maka harus dikurangi dengan angka 4. Berlaku juga untuk ruas kanan dikurangi 4 juga. Sehingga dituliskan 2Y ditambah 4 dikurangi 4 sama dengan 20 dikurangi 4. Setelah kita sederhanakan, didapatkan 2Y sama dengan 16, Y sama dengan 8. Nah, di sini kita simpulkan bahwa nilai Y-nya yaitu sama dengan 8. Untuk mencari nilai X-nya, kita tidak perlu menggunakan cara yang sama seperti ini. Kita otomatis masukkan ke dalam persamaan nomor 3. Itu sudah otomatis.
Jadi substitusikan Y sama dengan 8 ke persamaan nomor 3. Di sini selalu persamaan nomor 3. Kalau kalian mau menggunakan persamaan 1 atau 2 boleh, tapi saran dari saya lebih baik menggunakan persamaan nomor 3 akan memudahkan kalian untuk mencari nilai X-nya. Nah, dari persamaan nomor 3 kita ketahui bahwa persamaannya X sama dengan Y ditambah 4. Di sini Y-nya kita ganti dengan angka 8. Jangan lupa bila kita mengganti berikan tanda kurung untuk sebagai penanda bahwa itu terjadi pergantian. Kemudian plus 4-nya tetap. Ketika kita sederhanakan, ditemukan X sama dengan 12. Dari sini kita simpulkan bahwa X sama dengan 12 dan Y sama dengan 8. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 12,8. Artinya banyaknya kelereng Andi adalah 12 butir dan banyaknya kelereng Bagas adalah 8 butir. Sama bukan hasilnya dengan metode-metode sebelumnya? Selanjutnya kita coba menggunakan metode eliminasi pada contoh soal yang telah kita pelajari di slide-slide sebelumnya. Dengan menggunakan metode substitusi, tentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6 dan x dikurangi y sama dengan 3. Dari soal ini kita dapatkan SPLDV-nya yaitu 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kita misalkan persamaan 1, x dikurangi y sama dengan 3, kita misalkan persamaan 2. Dari dua PLDV ini, tetap Bu Ratna menggunakan persamaan 2 karena akan lebih mudah untuk kita utak-atik istilahnya. Dari persamaan 2 bisa didapatkan X dikurangi Y sama dengan 3, ekuivalen dengan X sama dengan Y ditambah 3. Nah, persamaan X sama dengan Y ditambah 3 ini, Bu Ratna misalkan menjadi persamaan nomor 3. Step selanjutnya, substitusikan persamaan 3 ke persamaan 1 sehingga diperoleh 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, di sini kita teliti satu persatu. Di sini 2, tetap kita tuliskan 2. Kemudian di sini ada huruf X, karena di sini adalah X sama dengan, maka bila ada huruf X maka digantikan dengan Y plus 3. Karena di sini bertemu dengan huruf X, maka huruf X ini kita gantikan dengan Y ditambah 3. Jangan lupa beri tanda kurung. Kemudian ditambah, tetap ditambah, 3Y tetap 3Y tetap sama dengan 6 tetap 6. Dari sini kita coba buka tanda kurungnya, didapatkan 2Y ditambah 6 ditambah 3Y sama dengan 6. Kemudian dari sini suku yang sejenis kita operasikan sehingga didapatkan 5Y ditambah 6 sama dengan 6. Dari persamaan ini kita coba hilangkan angka 6 pada ruas kiri ini menjadi angka 0 sehingga kedua ruas sama-sama diberlakukan dikurangi 6, didapatkan seperti ini. Setelah kita sederhanakan menjadi 5Y sama dengan 0, Y sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan Y sama dengan 0, berarti langkah selanjutnya yaitu kita mencari nilai X. Seperti yang Bu Ratna jelaskan pada slide sebelumnya, kita memasukkan atau kita mencari nilai X-nya, kita manfaatkan menggunakan persamaan nomor 3. Sehingga substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan 3, diperoleh X sama dengan Y plus 3, kemudian X sama dengan 0 ditambah 3, sehingga X sama dengan 3. Baru setelah dua variabel itu bertemu nilainya, kesimpulannya yaitu himpunan penyelesaiannya adalah 3,0.
Berikutnya, metode yang terakhir yaitu metode campuran. Konsep dari metode campuran yaitu merupakan salah satu metode penyelesaian SPLDV yang menggabungkan dua metode yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Biasanya, bila sudah mengarah pada soal atau ketika mengerjakan ujian, metode inilah yang paling sering kita gunakan karena lebih efektif, efisien, lebih hemat waktu, dan hasilnya insya Allah lebih akurat. Metode campuran kita gunakan SPLDV yang pertama pada kasus Andi dan Bagas tadi, X ditambah Y sama dengan 20 merupakan persamaan 1, kemudian X dikurangi Y sama dengan 4 merupakan persamaan nomor 2. Langkah yang pertama yaitu metode eliminasi. Di sini kita terserah mau eliminasi variabel X atau Y-nya. Hanya saja Bu Ratna karena di metode eliminasi tadi yang kita eliminasi pertama adalah variabel Y, maka kita bergunakan aturan yang sama. Kita eliminasi variabel Y-nya, kita tuliskan SPLDV-nya. Dengan cara yang sama, kita operasikan yaitu penjumlahan. Didapatkan 2X sama dengan 24, kita sederhanakan menjadi X sama dengan 12. Nah, setelah kita mengetahui nilai dari salah satu variabel, langkah selanjutnya yaitu metode substitusi. Untuk metode substitusi, kita terserah mau memasukkan atau mengganti nilai X ke persamaan 1 atau persamaan 2. Carilah persamaan yang menurut kalian paling mudah untuk dihitung. Pada video ini, Bu Ratna memilih untuk memasukkan ke persamaan 1, sehingga substitusikan X sama dengan 12 ke salah satu PLDV. Di sini Bu Ratna memilih persamaan 1, didapatkan X plus Y sama dengan 20. X-nya kita gantikan 12 plus Y sama dengan 20. Nah, karena di ruas kiri ini suku yang tidak memuat variabel kita jadikan 0, maka kedua ruas sama-sama kita kurangi dengan angka 12. Setelah kita sederhanakan, didapatkan Y sama dengan 8. Variabel X sudah ketemu nilainya yaitu 12, variabel Y juga sudah ketemu nilainya yaitu 8, maka bisa kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya 12,8. Kesimpulannya, kelerengnya Andi banyaknya adalah 12 butir dan kelerengnya Bagas banyaknya adalah 8 butir. Bu Ratna tekankan di sini ya, bila ada kata himpunan, maka penulisannya harus ada tanda kurung kurawal. Bila tidak ada tanda kurung kurawal, berarti bukan suatu himpunan penyelesaian, melainkan suatu titik koordinat. Tugas ini silahkan soal-soalnya kalian salin di dalam kertas folio, kemudian kerjakan soal-soal ini dengan teliti, tuliskan jalan hitungannya dengan lengkap, seperti langkah-langkah yang Bu Ratna tuliskan atau Bu Ratna jelaskan tadi di atas. Tugas ini batas waktunya sampai tanggal 20 November 2020. Kumpulkan lembar jawaban kalian di rak masing-masing kelas yang sudah disiapkan di dekat pos satpam. Ingat, tugas ini terakhir tanggal 20 November 2020. Letakkan lembar jawaban kalian di rak masing-masing kelas yang telah disiapkan di dekat pos satpam.
Terima kasih semuanya atas waktu kalian telah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan dari Bu Ratna mengenai metode-metode penyelesaian yang bisa kita gunakan untuk menemukan himpunan penyelesaian suatu sistem persamaan linear dua variabel. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, bisa membantu kalian dalam memahami materi, dan bisa membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang telah saya berikan di atas. Bila kalian ada pertanyaan, kalian bisa bertanya kepada saya melalui DM Instagram saya, yaitu dengan akun IG saya @ratnaps2229, atau kalian bisa chat Kuiper di Kuiper kelas kalian kepada saya. Sekian, selamat mengerjakan, selamat berjuang untuk menjelang PAS. Semoga kalian mendapatkan hasil yang maksimal atas usaha-usaha kalian. Terima kasih banyak. See you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.